Ya, kita akan melakukan analisis taktik pertemuan dua pelatih yang memiliki karakter. Pep Guardiola dan Antonio Conte, serta Harry Kane menunjukkan kemampuannya sebagai predator di dalam kotak penalti. Sebelum masuk ke grafis taktikal, Conte selesai match mengatakan, "Anda tahu ketika melawan Man City, Anda akan kehilangan 70% penguasaan bola. Namun, saya katakan kepada para pemain saya bahwa ketika bertahan, dalam pikiran kalian harus selalu menyerang. Dalam pikiran kalian ingin memenangkan bola dan menyerang. Pada pertandingan ini terjadi, dan apa yang dilakukan Spurs menyulitkan pemain-pemain Man City." Dan ini statistik yang menunjukkan penguasaan bola yang dimiliki oleh Man City sebesar 72%, sedangkan Spurs hanya 28%. Kita masuk ke grafis taktikal. Di atas kertas, Man City menggunakan pola 4-3-3, sedangkan Spurs menggunakan pola 3-4-2-1 di atas kertas. Kita saksikan grafis selanjutnya. City melakukan build up serangan tanpa bola. Spurs merubah pola mereka dari yang 3-4-2-1 menjadi 5-4-1 dengan pressing trigger plus lebih banyak menunggu City dalam mengalirkan bola sembari memanfaatkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemain City serta menutup opsi passing yang dilakukan dengan pergerakan rapat padu padat yang diciptakan oleh pemain Spurs. Pada momen ini, Diaz ke Laporte. Laporte yang kuasai bola di pressing secara cepat oleh Bentancur. Kemudian Laporte memberikan bola ke Cancelo dan pergerakan yang kompak dilakukan Spurs dengan shape 5-4-1-nya berhasil menutup ruang Cancelo. Tanpa bola, Spurs menggunakan shape 5-4-1, City akan sangat dominan melakukan serangan dari sektor kiri yang ditempati oleh Cancelo. Di samping itu, Spurs menerapkan pressing trigger plus berusaha menutup opsi passing yang dimiliki oleh pemain City. Pada momen ini Diaz ke Laporte, langsung dipressing oleh Bentancur. Laporte membuat Laporte secara cepat memberikan bola ke Cancelo. Shape 4-5-1 kemudian bergerak beriringan kompak menutup ruang Cancelo. Dari Laporte akan memberikan bola ke sektor kiri memanfaatkan Cancelo dengan lebar lapangan. Diupayakan City, kerenggangan tercipta dari shape 5-4-1 yang diterapkan oleh Spurs. Dengan baik pemain Spurs bergerak coba tutup Cancelo. Kemudian di sisi lebar lapangan kanan City ditempati oleh Sterling coba melakukan gerakan tanpa bola masuk ke dalam, memanfaatkan create yang coba diciptakan oleh Cancelo. Sisi Sterling pun berhasil dieliminasi oleh Ryan yang jaga lebar lapangan sektor kanan dari City. Dari data ini menunjukkan sektor kiri City menjadi sektor yang aktif bagi City untuk melakukan serangan. Akibat salah satunya gerakan Cancelo yang progresif dan agresif ke depan. Tetap tanpa bola, Spurs gunakan 5-4-1. Pemain City coba switch dari kanan permainan City kemudian memindahkan ke kiri permainan City. Upaya ini dilakukan untuk merusak kompaknya blok yang diciptakan oleh pemain Spurs. Muara bola ini akan kembali ke Cancelo. Walker pindahkan ke Diaz. Kemudian Cancelo menerima bola dan melakukan crossing ke dalam kotak penalti dengan mengharapkan gerakan pemain City yang datang dari belakang untuk menyambut bola crossing dari Cancelo. Silva lakukan gerakan tapi masih bisa dibaca. Lagi dengan cara yang sama pemain City, Sterling coba beri bola crossing ke dalam kotak penalti Spurs. Pemain City lain, KDB, Mahrez, dan Gundo coba datang dari belakang, mengejar bola crossing dari Sterling. Pada momen ini tangkapan dari Hugo Lloris tak sempurna. Bola mental terjadi, Gundo langsung konversikan untuk menjadi gol. Gol kedua City pun berawal dari bola crossing ke dalam kotak penalti. Incar tiang jauh, Gundo bergerak ke Doherty sehingga City timbulkan situasi 2 lawan 1. Membuat Doherty akan sulit hentikan gerakan dari Silva di tiang jauh. KDB lakukan crossing, Silva dapat bola dan terjadi handball pemain Spurs. Penalti bagi City. Dari data pun, Man City sangat agresif untuk melakukan crossing dengan 42 percobaan. Hanya 9 berhasil atau sebesar 21%. Namun tidak memiliki efektivitas dalam memanfaatkan crossing tersebut pada match ini. Sedangkan Spurs minimal dalam melakukan crossing tapi efektif untuk memanfaatkan crossing.
Ini merupakan data proses gol Spurs ketika bermain away. Permainan open play menjadi penyumbang gol terbanyak sebesar 62%, sedangkan counter pada saat away hanya sebesar 15% untuk terciptanya gol. Dan pada match ini terlihat setup ataupun build up yang dilakukan Spurs yang mereka bangun sangat rapi. Dari lini bawah, Romero pindahkan bola ke Ben Davies, membuat Sterling tertarik. Pun demikian, Walker bergerak untuk tutup Ryan. Di samping itu, gerakan-gerakan Son Heung-min berhasil menarik perhatian Rodri untuk mengikuti Son, sehingga Harry Kane tercipta space baginya. Kita saksikan Romero ke Ben Davies bawa bola, Sterling press namun tak berhasil ganggu dan putus bola. Son lakukan gerakan membuat Rodri sudah tertarik dan membuat pada akhirnya Harry Kane dapat ruang. Langsung Ben Davies beri bola ke Harry Kane. 1-2 sentuhan terjadi. Harry Kane yang sudah dapat bola letak di belakang garis defense City untuk memanfaatkan kecepatan Son Heung-min. Di tepi kanan Spurs, Kulusevski duel 1 lawan 1 melawan Cancelo dan terus bergerak ke depan. Pada momen ini tercipta gol bagi Spurs dari setup yang sangat rapi. Lagi setup play yang Spurs lakukan berhasil menciptakan situasi 2 lawan 1 di sektor kiri City yang ditempati oleh Cancelo. Momen seperti ini sering terjadi, namun final third ataupun end passing Spurs tidak begitu optimal. Kane beri bola ke sektor kanan Spurs. Kemudian Emerson beri bola ke tiang jauh, timbul lagi situasi 2 lawan 1 Walker melawan Kane dan Ryan. Pada momen ini Harry Kane tarik perhatian Walker sehingga Ryan dapatkan space, namun lagi tidak ideal end passing dari pemain Spurs. Dengan konsep yang sama seperti sebelumnya timbul situasi 2 lawan 1 di sektor kiri City. Kulusevski serta Emerson melawan Cancelo. Kane kembali sebagai aktor memindahkan bola ke sektor kanan Spurs. Lagi dari setup game yang sangat rapi, Emerson beri bola ke Harry Kane lagi sebagai pembeda dalam mengalirkan bola bagi Spurs. Kemudian sisi Cancelo kembali diekspos oleh 2 pemain Spurs. Cancelo pun tertinggal untuk menutup area tersebut. Rodri coba mendekat ke Harry Kane, namun kalah cepat untuk memblocking crossing dari Harry Kane. Saat Harry Kane beri bola crossing, Diaz berhasil melakukan intercept namun tak sempurna dan jatuh lagi bola tersebut ke pemain Spurs lainnya. Son dapat bola, beri crossing ke dalam kotak penalti, memanfaatkan gerakan tanpa bola dari pemain Spurs untuk masuk ke dalam kotak penalti. Di samping itu, di sisi Cancelo kembali timbul situasi 2 lawan 1. Cancelo melawan Kane dan Kulusevski. Kane kemudian bergerak masuk, Son beri bola yang sangat baik, tercipta gol. Tetap dengan setup yang sangat baik, Romero beri bola ke Kulusevski. Situasi timbul 2 lawan 1 Cancelo melawan Kulusevski dan Doherty yang menjaga lebar lapangan Spurs. Kombinasi permainan terjadi, Romero ke Kulusevski, kemudian Kulusevski ke Doherty. Bentancur terima bola, beri bola ke Kulusevski. Cancelo sudah out of position untuk tutup gerakan dari Kulusevski. Dapat bola, Kulusevski lakukan gerakan masuk, diimbangi oleh Doherty, merusak perhatian dari pemain City. Kulusevski crossing dan tercipta gol bagi Kane. Perhatikan chart warna kuning, dari menit ke menit Spurs cenderung minimal mendapatkan peluang tetapi efektif. Sedangkan City chart warna biru rutin bisa ganggu Spurs, namun tidak efektif dalam mengkonversi peluang tersebut. Good job Antonio Conte.